Halo Sobat Cyber, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, dan dijauhkan dari COVID-19. Ingat, kita sekarang masih ada Omikron begitu, yang datangnya cukup cepat, jadi kita harus tetap antisipasi, jaga prokes, sehingga kita tidak bisa kena COVID Omikron ini. Sobat Cyber, tadi saya baru live di Kompas TV dengan Dirjen Dukcapil, Prof. Sudan, gitu. Dukcapil saat ini memiliki program untuk mendigitalkan eKTP, begitu. Jadi KTP elektronik, KTP yang sudah elektronik ini akan didigitalkan. Menjadi apa? Menjadi QR Code yang disimpan di device penduduk Indonesia gitu. Nah, bagaimana mekanismenya, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, dan bagaimana pengamanannya akan kita bahas setelah yang satu ini. Sobat Cyber, konsep mendigitalisasi KTP elektronik ini menurut saya sangat bagus sekali. Kenapa? Karena masalah-masalah yang saat ini ada gara-gara kita membutuhkan KTP dalam bentuk cetak, nantinya tidak akan terjadi lagi. Misalkan ketika KTP hilang, kita nggak usah ribet-ribet lagi nih, ngurus KTP baru di kantor kelurahan atau kantor dukcapil begitu, atau KTP kita lecek gitu, atau bahkan KTP kita ketinggalan gitu. Nah, nanti nggak ada lagi tuh masalah-masalah itu. Kemudian juga ketika kita akan mendapatkan atau meminta layanan kepada pemerintah atau pihak swasta, misalkan ke bank dan lain-lain begitu, nanti akan dimudahkan. Kenapa? Karena kita tinggal menunjukkan QR Code, kemudian pemilik layanan ini mereka punya aplikasi untuk melakukan scanning, dan akhirnya bisa melakukan scan QR Code eKTP kita gitu, dan akan memvalidasi dan menentukan bahwa KTP tersebut valid atau tidak. Selain itu juga saat ini saya pikir masyarakat Indonesia lebih ingat bawa handphone daripada bawa KTP gitu. Jadi kalau handphone sih kayak nggak akan mungkin lupa ya gitu. Tapi kalau KTP kadang-kadang lupa gitu. Nah, di Indonesia ini sudah ada 180 berapa ya? 198 juta KTP elektronik yang digunakan begitu. Sangat banyak sekali gitu, dan pencetakan kartu itu juga ternyata memakan biaya yang sangat banyak gitu. Oleh karena itu, dengan maksud efisiensi, kemudian maksud supaya lebih memberikan layanan lebih baik kepada masyarakat, Dukcapil membuat layanan KTP elektronik ini menjadi KTP digital, KTP dalam bentuk QR Code gitu. Nah, KTP dalam bentuk QR Code ini sudah dicoba di 50 kota kabupaten di Indonesia, dan hasilnya cukup bagus begitu, sehingga kita tinggal menunggu giliran nanti kapan kota kita atau provinsi kita akan mendapatkan layanan KTP digital ini. Sobat Cyber, kalau kita lihat gitu ya, penggunaan KTP elektronik digital ini, tentu ada beberapa masalah yang harus dicermati. Contohnya misalkan masalah security. Kita tahu bahwa ketika kita mendigitalkan sesuatu, disitulah ancaman itu timbul. Nah, apa saja ancaman yang mungkin timbul dalam KTP digital ini? Yang pertama adalah masalah server. Kita harus bisa diyakinkan oleh Dukcapil bahwa server yang digunakan untuk penyimpanan KTP elektronik dan KTP digital ini benar-benar aman dari serangan hacker. Jangan sampai data kita nanti bocor kemana-mana hanya gara-gara Dukcapil ingin membuat sistem baru begitu. Yang kedua adalah kita harus mendapat jaminan bahwa KTP digital ini tidak bisa dipalsukan. Kenapa? Karena beberapa kasus di luar negeri gitu, contohnya di Cina, mereka juga punya sistem QR Code. Mereka menggunakan QR Code untuk aplikasi WeChat Pay gitu. Dan ada juga Alipay dari Alibaba dan perusahaan WeChat gitu, yang ternyata bisa dipalsukan gitu. Nah,
QR code itu digunakan untuk melakukan pembayaran. Jadi ketika orang bayar ternyata transfernya ke orang lain gitu. Nah, ini juga sama nanti. Jangan sampai QR code yang ada itu ternyata dipalsukan gitu. Dipalsukan apa? Misalkan datanya dirubah dan lain-lain begitu. Nah, ini hal-hal yang mungkin terjadi kalau misalkan keamanan dalam KTP digital ini tidak maksimal. Tetapi saya yakin bahwa Dirjen Dukcapil memiliki kapasitas yang cukup untuk mengamankan sistem KTP digital ini, KTP elektronik yang didigitalkan ini, sehingga masyarakat bisa yakin gitu bahwa KTP yang nanti bentuknya adalah QR code itu adalah KTP yang aman digunakan oleh masyarakat. Kemudian ada masalah lagi, gimana kalau misalkan handphonenya hilang gitu? Banyak pertanyaan itu. Bagaimana handphonenya hilang? Kan KTP-nya disimpan di handphone gitu. Nggak ada masalah. Kalau handphonenya hilang, tinggal lapor ke Dukcapil, kemudian kita bisa request KTP, kode KTP itu ke handphone kita yang baru. Nanti akan disimpan di handphone kita dan akan diamankan gitu, sehingga KTP yang lama itu nanti bisa dinonaktifkan dan KTP yang baru bisa masuk ke dalam device kita yang baru gitu. Kemudian ada lagi pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan di tempat kami internetnya sangat lelet gitu, nggak bisa, bahkan internetnya susah kalau dipakai untuk buka aplikasi gitu. Nggak usah khawatir karena Dukcapil memfasilitasi 2 macam KTP. Jadi KTP elektronik yang lama bentuk hard copy-nya itu juga masih ada begitu, tapi soft copy-nya juga masih ada. Jadi untuk sobat cyber yang ada di perkotaan, yang internetnya sudah cukup baik, koneksinya cukup stabil, begitu bisa menggunakan KTP dalam bentuk digital ini. Tetapi untuk teman-teman yang masih memiliki kendala internetnya susah gitu, atau perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor pemerintah yang masih memiliki kesulitan dalam koneksi internet itu nanti bisa menggunakan KTP bentuk lama, yaitu KTP elektronik dalam bentuk hard copy gitu, kopian begitu, sehingga semua lapisan masyarakat ini bisa terlayani dengan baik begitu. Karena memang ada di Indonesia ini ada 11% masyarakat Indonesia yang mereka tidak memiliki smartphone gitu. Bukan berarti mereka tidak mampu membeli smartphone ya gitu, tapi smartphone bukan prioritas mereka gitu. Sehingga tentu saja kalau tidak menggunakan smartphone tidak bisa menginstal atau meletakkan gitu, menyimpan KTP digital itu ke dalam handphonenya. Kemudian bagaimana masalah security-nya? Nah, Dukcapil sudah membuat beberapa layer security begitu, mulai dari enkripsi QR code-nya, kemudian enkripsi dari storage-nya, aplikasinya dan lain-lain yang meyakinkan bahwa eKTP digital ini nanti akan terjamin keamanannya. Dukcapil, Kemendagri juga sudah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara gitu untuk melakukan pengamanan-pengamanan yang dibutuhkan. Kemudian juga mereka sudah melakukan beberapa pengetesan gitu, melakukan penetration test gitu, dan hasilnya ternyata cukup aman dan cukup memuaskan begitu. Nah, ini sebenarnya hal yang bagus untuk kita gitu. Kita memiliki ID, national ID gitu yang disimpan ke dalam handphone kita. Jadi nantinya kita kemana-mana nggak usah bawa KTP, cukup menggunakan handphone, kita berikan QR code-nya gitu, kemudian di-scan dan akan terverifikasi bahwa itu adalah KTP kita gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Sobat Cyber. Semoga konten ini berguna gitu. Kita tunggu. Selamat untuk yang sudah mendapatkan layanan KTP digital ini gitu. Saya juga masih belum gitu. Saya berharap juga punya layanan ini gitu, sehingga bisa mencoba gitu bagaimana efisiennya, bagaimana efektifnya kita menggunakan QR code dalam bentuk digital KTP ini gitu. Digital KTP dalam bentuk QR code ini. Terima kasih. Jika suka dalam konten ini silahkan like, komen, share, dan subscribe. Jika nggak suka boleh dislike gitu.
Tapi komen ya, kasih tahu kita kenapa nggak suka gitu. Kalau punya ide-ide tentang konten kita selanjutnya mau dibahas apa, silahkan. Feel free DM ke akun media sosial kita boleh. Komen di akun YouTube kita juga boleh gitu. Terus hidupin loncengnya kalau ingin mendapatkan informasi-informasi dari ruang cyber, duluan mendapatkan informasi. Terima kasih, salam sehat selalu, salam Cyber Indonesia.